Bab 1396. Hahaha. Melihat bahwa dia telah berhasil, pria tanpa telinga itu terkejut sejenak dan tertawa liar. Tampaknya dia tidak pernah menyangka Lin Yu akan diselesaikan dengan cara ini. Padahal, yang awalnya dia inginkan adalah bersembunyi di balik tangki air ini agar terhindar dari bencana. Ketika Lin Yu tidak dapat menemukannya, tidak peduli bagaimana menemukannya, dan setelah menyerah, dia menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri. Tapi saya tidak berharap Lin Yu terlalu pintar. Tidak terduga bahwa dia akan mengambil risiko bersembunyi di luar tangki penyimpanan ini dan berlari mengunjunginya secara pribadi, jadi dia cukup beruntung. Akibatnya, bahkan dapat dikatakan bahwa Lin Yu mencari jalannya sendiri. Situasi ini benar-benar tidak terduga untuk Lin Yu, karena dia pikir akan lebih sulit bagi tunggal putra untuk bersembunyi di luar tangki air. Dia tidak menyangka bahwa pria bertelinga akan dapat membebaskan tangan mereka untuk menyerangnya, jadi ini triknya. Hati Lin Yu tenggelam ketika dia merasakan kepala dan kakinya jatuh, dan semua pikirannya hilang dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah mati sekali. Sekarang akan mati lagi. Pada saat ini, wajah Jiang Yan, ibunya, Ye Qingmei, Lao Zhangren, dan ibu mertuanya langsung muncul di benaknya, dan hatinya sangat sakit. Tiba-tiba muncul segala macam keengganan. Tetapi tidak ada alternatif. Namun, Lin Yu sangat meremehkan kemampuan tubuhnya untuk bereaksi. Pada saat ia menanam di atas kepala dan kakinya tanpa sadar mengait dan mengaitkan batang baja di tepi bangunan, yang sangat mencegahnya untuk turun. Kekuatan tubuhnya membuatnya menggantung dan berayun di udara. Lin Yu sangat gembira, dan saat tubuhnya bergoyang, dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan tubuhnya dengan cepat naik. Pada saat yang sama, dengan lengan kanannya diberi energi, dia membanting tinjunya dan menabrak dinding di tepi bawah atap. Karena itu adalah pukulan pada saat hidup dan mati, dia hampir menggunakan kekuatan penuh dengan pukulan ini. Dia hanya mendengar benturan, tinjunya yang tumbuh daging benar-benar menghancurkan dinding beton bertulang menjadi sebuah lubang. Separuh kecil lengannya tertanam di dalamnya, tetapi itu juga membuat telapak tangannya kesemutan tak tertahankan. Lin Yu dapat dengan jelas menilai bahwa kulit dan daging di tangannya pasti rusak parah, dan tulang metakarpal juga memiliki tingkat patah tulang tertentu. Jika dia tidak berlatih pada tubuh yang kaku, jari-jari metakarpal dan lengan bawah mungkin mengalami patah tulang kognitif langsung. Tapi justru karena tubuhnya yang murni kaku tidak terlatih dengan panas yang menyebabkan tulang metakarpal retak. Dengan pukulan ini, tubuhnya langsung tergantung di dinding. Lalu dia mengguncang pinggang dan perutnya. Menggunakan tangan kanan yang membentur dinding sebagai tumpuan, dia berbalik dan melompat kembali ke atas gedung lagi. Meski rangkaian aksinya tidak rumit, meski sederhana, tetapi operasinya sangat sulit, tidak ada kesalahan dan stagnasi di setiap tempat. Jika tidak, jika Anda ketinggalan, Anda akan hancur. Sekali lagi dalam lingkaran di tepi kematian, Lin Yu, yang telah mengalami angin kencang dan ombak, tidak bisa membantu tetapi merasakan lapisan keringat dingin di punggungnya. Dia menghembuskan napas panjang, detak jantungnya sedikit berkurang, dan matanya dingin. Mata tertuju pada pria dengan telinga hilang seperti anak panah, mengeluarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Karena dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, pria dengan telinga hilang tidak akan memiliki tulang tersisa. Setelah melihat operasi ekstrim Lin Yu sekarang, wajah pria dengan telinga hilang juga berubah drastis. Ketakutan, saya tidak percaya. Dia juga tahu bahwa jika Lin Yu tidak mati, dia telah jatuh jamur darah. Sebelum Lin Yu bergegas, dia berbalik dan berlari, dengan fleksibel menyelam ke celah antara 4 tangki penyimpanan air. Lin Yu menendang kakinya dan dengan cepat bergegas ke arahnya. Di sisi tubuh pria tanpa telinga itu, dia dengan cepat bergegas keluar dari celah di tangki air, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah selatan, tetapi dia tidak banyak berlari. Ketika dia jauh, dia berlari ke tepi atap, melihat ke tanah setinggi hampir 100 meter di bawah. Dia gemetar di dalam hatinya, lalu menoleh dan lari ke timur. Beberapa anak tangga yang sama bergegas ke tepi atap, seperti selatan, di bawah atap timur. Itu juga merupakan tanah kosong. Pria tanpa telinga itu tampak getir dan putus asa dalam sekejap. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di pulau terpencil, dikelilingi oleh tebing, dan dia tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya.
Lari, lalu lari. Saat ini Lin Yu sudah menggendong punggungnya. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa ke tengah-tengah puncak gedung, matanya dingin dan tajam. Di matanya, orang telinga yang hilang sudah menjadi orang mati. Jika bukan karena adegan barusan, dia mungkin masih bisa memikirkan jalan keluar dari kekurangan telinga berdasarkan penampilannya, tapi setelah mengalami hal-hal barusan, tidak mungkin lagi bagi dia untuk membiarkan kekurangan telinga dibiarkan hidup. Itu bukan karena pukulan yang membuat tangan kanan Lin Yu terkena daging dan darah mengalir, juga bukan karena itu membuat Lin Yu menahan ketakutan yang tidak dia alami untuk waktu yang lama, tetapi karena itu. Pria dengan telinga hilang hampir membuat Lin Yu terpisah dari kerabatnya selamanya, inilah yang dia tidak tahan. Jadi tidak peduli apakah pria tanpa telinga mengatakan yang sebenarnya atau tidak ada kemungkinan untuk selamat. He Jiarong. Aku tahu aku bukan lawanmu. Pria dengan telinga hilang tampaknya telah merasakan niat membunuh di mata Lin Yu, mengetahui bahwa dia pasti akan mati, kepanikan di hatinya agak mereda. Menatap Lin Yu dengan dingin, mereka benar, kamu memang kuat ke tingkat yang tidak manusiawi. Bicara saja tentang pukulan yang digunakan Lin Yu untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia jatuh dari gedung barusan. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengalahkannya. Siapa mereka di mulutmu? Lin Yu bertanya dengan dingin, mencoba mencari tahu siapa pria telinga yang hilang itu. Pemenang, pecundang, aku membencimu. Kurangnya telinga manusia tidak menjawab perkataan Lin Yu, tapi masih berkata pada dirinya sendiri, tapi aku juga menghormatimu, dan merupakan kemuliaan bagiku untuk mati di tanganmu. Saya bertanya kepada Anda, siapa mereka di mulut Anda? Siapa Anda di bumi? Siapa pemimpin Anda dalam operasi ini? Lin Yu berkata dengan dingin kepadanya, katakan padaku, aku akan membuat kematianmu lebih mudah, jika tidak, aku bisa membiarkanmu mengalami rasa sakit yang belum pernah kamu alami di dunia ini sebelum kamu mati. Kata-katanya sepertinya tidak membahas, juga tidak mengancam, tapi perintah. Haha, He Jiarong, meski kali ini kamu menang, kamu juga kalah. Pria dengan telinga mengangkat kepalanya dan tertawa keras, meskipun kamu membunuhku dan kita semua, kamu tidak bisa tahu semua yang ingin kamu ketahui. Ada sedikit kegilaan dalam senyumannya sekarang dia kehilangan nyawanya dan kehilangan segalanya, tetapi untungnya, dia menang sekali sebelum dia meninggal, setidaknya Lin Yu tidak akan pernah tahu semua yang dia ingin tahu dari mulutnya. He Jiarong, tidak peduli betapa hebatnya kamu, ada banyak hal yang tidak dapat kamu lakukan di dunia ini. Pria tanpa telinga itu tersenyum sedih pada Lin Yu dan berkata dengan bangga, seperti sekarang, kamu tidak bisa membuka mulutku, apalagi membunuhku dengan tanganmu sendiri. Begitu suara itu turun, pria tanpa telinga itu tiba-tiba berbalik dan melompat ke bawah.